Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah menolong kami hingga kami tiba di rumah Tuhan, berbakti, bersyukur, dan bersembah sujud di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena cinta Tuhan yang begitu besar tetap memberikan kami satu kesempatan emas untuk diperlengkapi lagi dengan firman Tuhan. Ya Bapa, sebelum kami membaca, merenungkan, serta berjanji melakukan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami, memberikan kami konsentrasi sehingga pikiran kami hanya terfokus kepada kebenaran firman Tuhan saja. Sehingga dengan demikian kami akan bersama-sama bertumbuh menyerupai Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan ya, kita dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya bersyukur diberikan kesempatan oleh gembala dan juga oleh hamba Tuhan di sini serta segenap pengurus dan jemaat dan juga tim dari STT Jeffrey yang terkasih yang bersama-sama melayani Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang sangat indah ini dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberkati kita semuanya. Hari ini saya akan bersama-sama mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, yakni dengan tema pemimpin yang bervisi berdinamika kuantum. Kita akan membaca bersama-sama dari Keluaran 17 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16. Saya mengajak kita membaca bersama-sama tapi bergantian. Saya sudah mengatur di screen ya, Bapak Ibu boleh juga membaca di Alkitabnya masing-masing. Saya membaca ayat 8 sampai 9, kemudian nanti screen kedua Bapak Ibu membaca ayat yang ke-10, 11 ya, bergantian hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan Keluaran 17 ayat 8 sampai 9 ya. Saya mulai, nanti Bapak Ibu yang lanjutkan ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Dan Musa, Harun dan Hur melakukannya di puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa katakannya, lebih kuatlah Israel. Dan apabila Musa katakannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain.
sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata mata. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah kepada Yosua bahwa akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dan Ayat 15 dan 16 saya bacakan. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap diri kita yang bukan hanya saja lancar ketika membaca, tetapi juga yang memikirkannya, merenungkannya dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus, dan yang terlebih lagi adalah bergiat di dalam melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa pemimpin itu adalah berbicara tentang setiap diri kita, bukan hanya berbicara tentang seorang gembala, seorang pendeta, seorang majelis, ataupun seorang pemimpin sel grup ya. Bukan hanya itu, tetapi diri kita sendiri ini adalah pemimpin, walaupun pengikutnya juga kita sendiri, begitu ya. Nah itu minimal. Jadi ketika berbicara tentang pemimpin, jangan hanya berpikir itu untuk orang tertentu saja yang memiliki jabatan, tidak demikian. Tetapi setiap diri kita adalah pemimpin, tetapi di dalam level tertentu ya memang ada saatnya kita menjadi pemimpin dan ada pengikutnya, dan ada saatnya bergantian ketika yang lain memimpin kita juga menjadi pengikut. Dan kalau di dalam dunia kepemimpinan kita tahu bahwa ketika kita sudah berhasil menjadi seorang pengikut yang baik, pasti dijamin kita akan menjadi pemimpin yang baik, begitu ya. Kalau belum bisa menjadi seorang pengikut yang baik, maka kita tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, jadi ketika berbicara tentang pemimpin yang bervisi, ini adalah berbicara tentang seorang pemimpin yang kuat, yang berdinamika kuantum. Kalau kita belajar tentang fisika, kita tahu kuantum itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat sekali, perpaduan dari energi atau kekuatan bersinergi, begitu ya. Nah, seorang pemimpin yang berdinamika tidak mungkin dinamis bila bersandar pada kemampuannya sendiri. Jadi kalau seorang diri saja kan ibarat sebatang lidi yang mudah sekali dipatahkan. Tetapi kumpulan dari lidi-lidi itu ketika menjadi satu lidi sangat tidak mudah dipatahkan. Jadi seorang pemimpin itu mesti terampil menyatu padukan energi yang ada di sekitarnya, energi orang-orang yang bersamanya, baik dalam pribadinya maupun di luar pribadinya. Dan pada hari ini ketika kita sudah membaca firman Tuhan bersama, mari kita belajar 3 hal dari Musa yang terampil bersinergi untuk menghasilkan dinamika ataupun kekuatan kuantum. Nah, pertama-tama kita perhatikan Musa ini adalah seorang pemimpin yang menyatu padu dengan instrumen Allah. Itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-9 yang sudah kita baca. Dikatakan bahwa ketika menghadapi orang Amalek, ya satu bangsa ya, jadi satu bangsa melawan satu bangsa gitu ya. Israel melawan bangsa Amalek begitu. Nah, Musa ini sebagai seorang pemimpin yang bervisi, yang mempunyai pengetahuan yang luar biasa, mempunyai penglihatan jauh ke depan, yang memimpin bangsanya dengan sangat terampil. Dia mengatakan bahwa esok pagi saya akan ada di bukit dengan tongkat Allah di tangan saya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Allah punya tongkat kan gitu ya? Kapan Allah membeli tongkat kan begitu ya? Nah, tapi kalau kita perhatikan di gambar ini yang sudah saya siapkan, sebenarnya tongkat itu murah saja. Kadang-kadang nggak perlu beli ya. Kalau ada pohon yang kecil kita tebang ya, itu bisa kita jadikan tongkat. Jadi tongkat itu sebenarnya harganya nggak mahal. Kalau beli pun paling 10.000 atau berapa begitulah. Kadang-kadang nggak perlu beli. Nah, tetapi kenapa tongkat ini disebut tongkat Allah? Ini kan perlu kita selidiki, ya kan? Kenapa tongkat yang sederhana, tongkat kayu yang biasa dipakai oleh Musa untuk menggembalakan kambing dombanya, kok sekarang disebut dengan saya akan naik ke atas bukit dengan tangan yang teracung, dengan tongkat Allah ada di tangan kananku, ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa Musa sebagai seorang pemimpin, dia menyatu padu, bersatu, bersinergi dengan instrumen. Instrumen itu adalah alat yang dipakai. Nah, sekarang di depan ini saya mempunyai 2 instrumen. Tangan kiri ada mic, mikrofon, tangan kanan ada pointer ya. Nah, ini instrumen saya. Tetapi instrumen Musa waktu itu dia membawa tongkat Allah di tangan kanannya. Jadi kita melihat bahwa instrumen ini biasanya memang dia pakai ketika menggembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro ya. Tetapi
Tongkat ini ketika sudah bergaul bertahun-tahun, sudah dipakai bertahun-tahun oleh Musa, ya kan? Kemudian disebut menjadi tongkat Allah. Dan tongkat ini juga pernah dia pakai ketika bernegosiasi dengan Firaun. Karena ketika Tuhan Allah sudah menunjuk Musa untuk memimpin satu bangsa sekitar 2 juta jiwa keluar dari Mesir, maka Musa ini harus meyakinkan Firaun bahwa bangsa ini keluar bukan dengan tujuan ekonomi, bukan dengan tujuan politik, bukan juga dengan tujuan yang lain-lain, tetapi tujuannya itu cuma satu, yakni bangsa ini beribadah kepada Tuhan. Jadi ini adalah tujuan yang mulia yang memang Allah tugaskan kepada Musa agar bangsa ini keluar dari Mesir itu untuk beribadah kepadanya. Nah, jadi Musa pun pernah mengacungkan tongkat ini dan memakai tongkat itu menunjukkan ya, kalau kita hari ini mungkin melihatnya seperti sulap. Sebenarnya itu bukan sulap, tetapi ini betul-betul mukjizat dari Allah bahwa tongkat kayunya itu ya bisa menjadi ular ya, diperagakan di istananya Firaun. Dan kemudian ahli tenung di kerajaan Mesir itu juga akhirnya mendatangkan ahli tenung dan kemudian menjadikan banyak ular kecil-kecil. Nah, tetapi kita sudah tahu ya bahwa kisah Musa di situ sangat menarik, bahwa tongkat kayunya itu yang menjadi ular yang lebih besar itu bisa menelan ular-ular kecil ya. Nah, ini keren sekali kalau saya lihat ya, bahwa tongkat Allah ini sebenarnya adalah tongkat biasa tetapi dipakai untuk pelayanan, akhirnya disebut menjadi tongkat Allah. Belum lagi kita ingat kepada peristiwa yang sangat terkenal, yakni peristiwa ketika Musa mengeringkan laut yang namanya Laut Teberau, atau sebelum itu kita melihat ada 10 tulah terlebih dahulu ya. Tulah yang sejak dari sekolah minggu kita sudah hafal ya kan. Apalagi guru-guru sekolah minggu pasti menghafal tentang 10 tulah, mulai dari air menjadi darah ya. Coba perhatikan ya, gambar Sungai Nil itu menjadi merah semuanya. Kita membayangkan waktu tadi pagi kita mandi ya kan, tiba-tiba dari keran yang tadinya air yang bagus mengalir, tiba-tiba jadi darah, menjijikkan sekali ya. Bau amis. Lalu di bak mandi waktu kita mau gayung, mau sirup, tiba-tiba jadi darah. Wow, menakutkan sekali. Nah, itu adalah tanda-tanda yang ketika dilakukan itu semuanya bermula dari sebatang tongkat kayu biasa, yakni tongkat Musa, tongkat yang dipakai secara berulang-ulang dan menjadi instrumen Allah yang luar biasa. Nah, kita melihat banyak sekali perkara dilakukan oleh Musa dengan tongkatnya, mendatangkan 10 tulah di Mesir ya. Saya tidak perlu ceritakan satu persatu, Bapak Ibu sudah menghafalnya, dan di sini sudah ada gambarnya 1 sampai 10 ya, tentang tulah yang sangat dahsyat itu diawali dengan air menjadi darah dan ditutup dengan kematian setiap anak sulung. Bayangkan ya, di sini siapa yang anak sulung? Saya ini anak sulung. Seandainya kalau ini saya di zaman Musa dan saya ada di Mesir ya, dan orang Mesir ya, pasti saya sudah mati ya, nggak ketemu dengan Bapak Ibu di sini ya. Tetapi puji Tuhan, kita bukan orang Mesir. Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, sehingga kita tetap bisa bertatap muka seperti ini di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat perbuatan yang dahsyat yang pernah dilakukan oleh Musa. Itu adalah ketika membelah lautan yang begitu besar, yakni Laut Kolsom, Laut Merah, Laut Teberau. Satu laut dengan 3 nama ya, Laut Kolsom, Laut Merah, Laut Teberau ya. Satu laut dengan 3 nama. Dan kalau kita lihat saja dengan cepat begini ya, karena kisah ini sudah sangat terkenal, ini adalah lautan yang betul-betul akhirnya menjadi kering di tengah-tengahnya, menjadi tanah yang bisa diinjak-injak, begitu akhirnya menyeberanglah satu bangsa yang begitu besar yang dipimpin oleh Musa sehingga bisa tiba di seberang lautan dengan selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ini sesungguhnya adalah perbuatan yang besar. Ketika Musa mengacungkan tongkat di atas, maka jadilah air itu kiri dan kanan menjadi tembok air, sehingga di tengah-tengah menjadi tanah kering dan satu bangsa bisa lewat. Nah, waktu saya ke Mesir sekitar 18 tahun yang lalu, guide tour yang memimpin rombongan kami di Mesir ternyata sudah kena indoktrinasi teologi liberal, tidak percaya kepada mukjizat. Jadi teologi liberal itu dia tidak percaya kepada mukjizat. Yang memimpin kami ini namanya Mona ya, jadi seorang gadis. Mona ini berkata begini, dia mengatakan bahwa
kalian orang Kristen percaya bahwa laut Teberau, laut Merah itu dibelah oleh Musa memakai tongkatnya. Kalau kami sih nggak yakin kalau itu laut yang dibelah. Yang kami yakin itu adalah sebuah sungai namanya Sungai Merah. Jadi kalau Sungai Merah itu surut airnya, maka airnya itu selutut begitu. Jadi anak kecil kan kalau kita gandeng dia bisa lewat begitu ya. Nah, tentu saja rombongan kami yang betul-betul percaya ini adalah mukjizat, ya kami senyum-senyum saja. Dan ternyata itu menjadi pengetahuan bagi kami bahwa orang Mesir pun sudah kena ajaran teologi liberal, tidak percaya kepada mukjizat begitu kan. Nah, kalau di kelas, di ruang kelas teologi, sering sekali saya mengajak mahasiswa untuk diskusi dan saya bertanya, kalau kalian mau membantah teori liberal ini bagaimana caranya? Yang mereka ada yang sangat cerdas ya menjawab begini, gampang lah Bu ya, kita kan percaya kepada Alkitab. Jadi kalau yang liberal ini mengatakan itu adalah Sungai Merah dan dangkal airnya kalau surut hanya sedengkul selutut, ya kita jawab begini saja, oh hebat ya, ternyata hanya dengan air selutut maka bisa menenggelamkan keretanya siapa? Kereta Fir'aun ya. Jadi mereka cerdas sekali, dia bilang gampang Bu, cara jawabnya begitu. Terus apa lagi? Oh, sekarang yang lagi ya katanya. Banyak Bu katanya ya, penemuan-penemuan kalau kita perhatikan ya seperti sekarang ini ya, banyak sekali penemuan-penemuan di Laut Kolsom ya. Di bawah laut ditemukan roda-roda dari kereta Fir'aun yang pernah tenggelam itu ya, dan kemudian ketika diangkat ke permukaan dan disamakan dengan yang ada di Museum Mesir, maka model keretanya itu sama, kemudian dilihat dari rodanya itu juga sama. Jadi mau bantah seperti apa lagi? Jadi bukti arkeologi maupun bukti secara nalar sehat ya ataupun rasio sehat ya, itu memang betul-betul adalah mukjizat ya. Jadi bukan hanya Sungai Merah dan kemudian dilewati dan airnya itu cuma sedengkul saja ya. Nah, jadi kita yang percaya kepada mukjizat ini, kita melihat bahwa Musa ini adalah seorang pemimpin yang menyatu padu dengan tongkat Allah, dan tongkat ini dengan setia dipakai oleh Musa sehingga mempertunjukkan begitu banyak mukjizat, dan akhirnya dia menyebut tongkatnya itu sebagai tongkat Allah, dan akhirnya tongkat ini mendatangkan kemuliaan bagi Allah, dan nama tongkat ini menjadi tongkat Allah ya. Ini dahsyat dan luar biasa. Nah, lalu kita juga melihat ya bahwa ketika Musa bertemu dengan Allah ya di semak yang ada api tetapi tidak terbakar, dia juga tetap membawa tongkatnya. Jadi kemanapun selama dia 40 tahun di padang belantara ya kan, dia itu senantiasa membawa tongkatnya. Kita tahu umur Musa ini 120 tahun, 40 tahun dia besar di Mesir, 40 tahun dia menggembala di padang belantara, dan 40 tahun dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi 40 kali 3 menjadi 120 ya. Nah, itulah umur Musa. Nah, ini ada foto kenangan ketika 18 tahun yang lalu waktu kami dan tim ya pergi untuk naik Gunung Sinai, dan saya membayangkan, wah, naik separuh perjalanan saja kami capeknya bukan main ya. Ini baru perjalanan 1000 meter gitu ya. Waduh, capeknya bukan main. Saya membayangkan Musa ketika menerima 2 loh batu dari Tuhan, itu kan dia naik seorang diri dan jalannya itu belum dibuat seperti ini ya. Maksudnya memang bukan jalan beraspal, tetapi batunya itu sudah ditumpuk-tumpuk. Jadi lebih mudah bagi kita sekarang kalau mau pergi ke Gunung Sinai untuk melihat tempat Musa menerima loh batu ya. Nah, ini ketika sudah sampai di puncak rasanya sudah hampir mati waktu itu ya. Saya rasa seperti itu ya. Kalau sekarang suruh saya ke sana lagi kayaknya sudah gak mampu ya. Waktu itu umur 30-an saja sudah seperti itu ya. Nah, jadi inilah sudah sore ketika kami sudah sampai di puncak gunung ya, tempat Musa menerima 2 loh batu, sungguh luar biasa. Dari situ saya sangat menghayati sekali, wah, Musa membawa tongkatnya yang adalah sebuah kayu biasa-biasa, tetapi karena dipakai untuk kemuliaan Tuhan, akhirnya itu menjadi tongkat Allah. Dan kemudian juga instrumen ini ya, tongkat ini juga dipakai untuk dalam peristiwa ketika Musa meninggikan ular di padang ya. Ketika ular ular tembaga itu ya ditinggikan dengan tongkatnya seperti itu membentuk tanda salib, dan itulah yang Tuhan Yesus katakan
kepada Nikodemus di dalam Yohanes 3 ya ayat 16 dan seterusnya bahwa anak manusia ya itu ditinggikan seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun. Nah ini jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu kesatuan ya, meninggikan anak manusia yakni berbicara tentang penyaliban. Nah jadi Musa dengan kisahnya, dengan tongkatnya ini sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Makanya dia adalah tokoh yang sangat besar sekali. Jadi tongkat apapun ya kalau dipakai untuk kemuliaan Tuhan bisa disebut sebagai instrumen Tuhan atau alat Tuhan atau tongkat Tuhan seperti Musa. Nah kita di sini lebih daripada tongkat bukan ya, Bapak Ibu dan Saudara dan saya pasti harganya lebih mahal daripada sebuah tongkat. Nah kita kalau dipakai oleh Allah dapat menjadi manusia Allah ya. Bukankah itu hebat julukan itu? Bukankah itu bagus? Nah oleh karena itu marilah kita tetap setia. Kalau melihat hamba Tuhan berkobar-kobar di dalam melayani, tapi kalau jemaat tidak mendukung, wah itu nggak seimbang ya. Jadi antara hamba Tuhan dengan jemaat itu harus sama-sama berkobar-kobar, harus sama-sama setia, harus sama-sama tetap waktu misalnya ya. Nah itu adalah contoh bagaimana kita bersinergi antara alat, antara pengikut dan pemimpin, antara pemimpin dan pengikut ya. Jadi seperti itu kebenaran yang pertama. Nah sekarang kita maju melihat kebenaran yang kedua tentang pemimpin yang menyatu dengan Allah dan umatnya. Ini keren sekali sih kalau saya lihat ya. Musa ketika tiba di dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-12 kita sudah sangat tahu. Ketika peperangan itu tiba kan Yosua memimpin di bawah karena dia adalah panglima perang. Dan Musa naik di atas bukit. Ketika dia mengangkat tongkatnya, ya, maka menanglah pasukan yang dipimpin oleh Yosua. Tetapi sebagai manusia kan capek ya, bisa gemetaran gitu ya, kakinya bisa penat ya, tangannya juga akhirnya turun. Nah ketika tangan Musa turun, maka pasukan yang dipimpin oleh Yosua di bawah juga terpukul kalah ya. Nah tentu saja Musa naik ke atas bukit ingin bahwa bangsa Israel ini memenangkan peperangan, tetapi kenyataannya di bawah ketika tangannya sudah loyo begini, nggak mampu lagi untuk mengangkat tangan, pasukan di bawah yang dipimpin Yosua sudah terpukul mundur ya. Nah akhirnya lihatlah ya, gambar ini sangat bagus walaupun gambar sekolah minggu tapi bagus sekali. Jadi dia loyo duduk bersandar begitu, karena gimana berdiri sehari-harian ya kan, dari pagi sampai tengah hari menjelang sore udah gak sanggup lagi ya. Jadi ketika melihat bahwa Musa sudah tidak sanggup lagi berdiri dan capek tangannya seluruh tubuhnya, maka pasukan yang di bawah juga terpukul kalah. Dan Yosua sehebat apapun, tapi kalau tidak ada sinergitas dengan pemimpin yang di atas dan juga dengan tentara yang berperang, maka dia juga akhirnya kekuatannya melemah. Nah puji Tuhan kita melihat gambar yang di sebelahnya itu ada Harun dan Hur. Nah akhirnya mereka berinisiatif. Harun dan Hur itu ya adalah dua orang yang akhirnya menopang Musa untuk berdiri kembali. Nah Harun itu mewakili angkatan yang lebih tua ya. Jadi Musa itu adalah pemimpin jembatan, dia ada di tengah-tengah, nggak terlalu tua, nggak juga terlalu muda gitu ya, pemimpin jembatan ya. Nah Harun ini adalah abangnya atau kokonya gitu ya, atau ya kakaknya lah begitu ya. Sedangkan Hur ini adalah anak muda. Nah jadi tiga generasi ini bersatu padu dengan ditopang kiri dan kanan. Akhirnya tangan Musa terangkat kembali dan majulah ya tentara yang ada di bawah yang dipimpin oleh Yosua itu sehingga memenangkan peperangan ya. Nah jadi di sini pelajaran yang kita dapatkan adalah bahwa ketika pemimpin sudah menyatu padu dengan Allah, pemimpin sudah menyatu padu dengan umatnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah kemenangan yang dahsyat. Akhirnya Musa ya melihat ke bawah, wah sekarang tentaranya bersemangat kembali dan panglima perangnya unggul, dan akhirnya satu pasukan itu bisa memukul kalah tentaranya orang Amalek. Nah ini adalah peperangan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau kita melihat kerjasama tiga generasi ini sungguh mengharukan. Karena nggak banyak sekarang saya lihat orang Kristen itu bisa kerjasama ya. Kan kadang yang muda itu punya gap atau punya prasangka dengan yang lebih tua. Demikian pula sebaliknya, yang tua mempunyai prasangka dengan yang muda. Padahal Alkitab menunjukkan kepada kita semuanya ini adalah keluarga Allah, harus bersatu padu,
harus bersinergi untuk sama-sama memajukan kerajaan Tuhan begitu. Jadi jangan ada syak wasangka ya, jangan ada kecurigaan. Kita ini adalah satu keluarga bersatu padu untuk memuliakan Tuhan. Nah akhirnya karena Musa ya dengan ditopang oleh Harun dan Hur sudah memenangkan peperangan yang dipimpin oleh Yosua di bawah bukit, dia tidak lupa bersyukur ya. Ini adalah pemimpin yang bersoli Deo Gloria ya. Dicatat di dalam ayat 14 dan 16, ini adalah pemimpin yang menampakkan pemimpin yang tahu bersyukur. Pemimpin yang bersoli Deo Gloria, bukan bersoli ego Gloria ya. Kalau ego Gloria itu artinya memuliakan diri sendiri, karena kan egois, aku kan, ego kan aku ya kan. Tetapi ketika pemimpin yang bersandar kepada Tuhan berseru soli Deo Gloria ya, soli Deo Gloria, dan bahkan di ayatnya yang ke-14 dan 16 sangat jelas di situ dikatakan Allah adalah panji-panjiku ya, Yehova Nisi ya dalam bahasa Ibraninya ya, Yehova Nisi, Allah adalah panji-panjiku ya, pemimpin yang mengakui kedaulatan Tuhan yang telah memberikan keberhasilan, kemenangan, kesuksesan di dalam kehidupan satu bangsa. Nah kalau kita masuk ke dalam konteks kita yang hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia ini ya, mari kita mengingat ya bahwa kita perlu mendoakan setiap hari untuk bangsa dan negara kita. Berdoa untuk pemimpin-pemimpinnya, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai ke atas. Kita mendoakan, bawa nama mereka satu persatu. Kita mendoakan ya gembala kita, mendoakan hamba Tuhan, mendoakan pengurus gereja, mendoakan semua jemaat. Saya ini bergereja di GKII Taman Wisma Asri ya. Kami itu punya daftar doa yang sangat rapi, sehingga setiap orang itu bergiliran ya, setiap tahun itu bisa mendoakan satu persatu begitu ya, karena dibagi dengan sangat rapi. Jadi setiap orang mendoakan semua jemaat. Demikian pula nama saya sendiri didoakan oleh semua jemaat. Jadi diatur begitu rupa sehingga kita ada kesatuan roh ya. Melakukan apapun kompak ya, melakukan ibadah pun tertib luar biasa, sehingga itu adalah pengaruh kalau kita semuanya bersatu padu akan menghasilkan kekuatan kuantum, kekuatan yang mempunyai dinamika luar biasa. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun saya mendengar sedikit bahwa gereja ini sudah berusia lebih tua dari umur kami ya. Tadi kami menghitung-hitung begitu ya. Kalau ini umurnya 57, berarti kami semua yang ada di mobil tadi itu tidak ada yang umur 57 ya. Berarti lebih tua dari kami. Artinya secara usia gereja ini sudah tua. Tetapi kalau kita lihat generasi kan lahir, datang dan pergi ya. Nah jadi sebenarnya kita tetap semangat ya, tetap harus semangat sampai Tuhan datang. Jadi ketika Tuhan memberikan kita gereja seperti ini, mau besar mau kecil, tetap harus semangat, karena satu jiwa pun perlu dilayani. Apalagi 2 jiwa, apalagi 30 jiwa, apalagi 50 jiwa, tetap harus semangat bersatu padu melayani Tuhan. Dan kalau kita sudah bersatu padu dengan instrumen yang ada di tangan kita, kita punya karunia apa? Bisa bermusik, bisa mencari WL, bisa kunjungan, itulah instrumen kita ya, itulah seperti tongkatnya Musa. Lalu ketika kita menyatu padu dengan semua pengikut dan pemimpin ya, kita akan mendatangkan kemenangan. Setelah kita mendapatkan kemenangan, karena Allah memberkati kita, kita jadikan itu sebagai seruan, Yehova Nisi, Allah adalah panji kemenangan bagi kami. Jadi bukan untuk kebanggaan pribadi, bukan soli ego gloria, tetapi soli Deo Gloria. Nah kiranya Tuhan menolong kita semua untuk dapat menjadi pemimpin yang bervisi untuk menghasilkan energi kuantum dengan menjadi yang pertama pemimpin yang menyatu padu dengan instrumen yang dipakai, lalu pemimpin yang menyatu padu dengan Allah dan umatnya, dan kemudian menjadi pemimpin yang bersoli Deo Gloria. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan minta dan kasih Bapak Pendeta Dr. Rasuki Ligiowa memimpin kita di dalam doa penutupan firman. Mari Pak. Sabda Tuhan sudah kami dengarkan pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa segala potensi anugerah Allah sudah ada dalam diri kami sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kami berdoa kiranya semua potensi itu akan kami gunakan dalam hidup dan pengabdian kami masing-masing, dalam keluarga, dalam segala hal.
bahkan generasi kami supaya sadar tentang potensi-potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi masing-masing kami. Tuhan sudah menghadirkan potensi itu dan kami memohon kiranya Tuhan membantu kami untuk melakukannya, menghadirkannya dalam tugas dan pengabdian kami masing-masing. Terima kasih untuk hamba-Mu Dr. Ayah Susanti yang sudah berbagi sabda Tuhan ini bagi kami sekalian. Sekalipun kami tidak mengerti secara menyeluruh firman-Mu, tapi kami percaya bahwa Roh Allah akan membantu kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dengan setia. Ini doa kami, syukur kami di dalam nama Yesus, Tuhan yang adalah sumber energi positif, energi yang membantu kami untuk menang. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Worship Leader. Puji Tuhan, terima kasih untuk apa yang